2, 3. Yuk Bapak Ibu kita baca sepakat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, kisah ini menarik. Yesus sedang dikerumuni orang banyak, lalu mata Tuhan tertuju kepada nelayan-nelayan yang sedang membasuh jalannya dan tidak mendapat apa-apa. Mata pencarinya sedang seret dan dia tidak memperoleh hasil apa-apa. Dan apa yang dikerjakan Tuhan? Ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, saudara, pertama Yesus ngajar. Tapi setelah Yesus ngajar, dia kasih pengalaman buat murid-muridnya. Saya berdoa, Bapak Ibu yang di rumah hari ini, dengarkan baik. Tuhan bukan cuma ngajarin kita. Tuhan juga ingin Anda punya pengalaman jalan dengan Tuhan. Amin, saudara. Gimana caranya? Waktu Yesus lihat Simon yang putus asa bersama teman-temannya, dia nggak dapat hasil apa-apa. Hari itu ikan nggak banyak, dia nggak bisa lihat, mata pencariannya seret, tertutup. Dia ngalami kemerosotan, dia ngalami kesukaran. Tiba-tiba ayat yang keempat, Tuhan kasih tahu sama mereka untuk melangkah kepada satu pengalaman yang baru. Alkitab berkata gini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, saya mesti jelaskan sampai dengan ayat ini, saudara. Tuhan berkata gini, ini ada satu dimensi yang baru, cara yang baru ketika Simon menghadapi sebuah kesukaran. Dia nggak dapat ikan, lalu Tuhan berkata gini, Tuhan bukan cuma sekedar menguatkan dan berkata, udah coba lagi minggu depan, coba lagi bulan depan. Enggak. Tuhan ngajarin Simon, lihat nih, ada pengalaman baru, perintah Tuhan, perkataan Tuhan, kamu mesti bertolak ke tempat yang dalam. Dan di tempat yang dalam itu, Tuhan berkata, tebarkan apa Bapak Ibu? Jalamu. Nah saudara, ayat yang kelima, saya akan mulai. Simon waktu mendengar perintah itu, waktu saya baca firman ini, Simon ini cukup unik. Dia taat sih taat, tapi dia coba deskripsikan, dia coba menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Saudara, ayat yang kelima berkata begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, menarik buat saya, Simon ini dia coba menjelaskan saat-saat krisis. Dia berkata begini, Guru, kami udah kerja overtime. Pertanyaan saya sederhana, orang yang kerja sepanjang malam overtime, bagus gak saudara? Bagus. Dia berkata, kami udah kerja keras, rajin. Saya tanya, bagus gak saudara? Bagus. Berarti Simon dia udah lakukan satu bagian yang menurut saya sangat amat baik. Bapak Ibu setuju? Tetapi sekalipun dia melakukan yang satu keadaan yang menurut dia cukup baik. Dia berkata, aku gak dapat apa. Saudara, Tuhan ingatkan kita hari-hari ini. Pelajaran apa yang Tuhan perlu kasih tahu sama kita di masa seperti ini? Saudara, gak mudah loh hari-hari ini. Ini masa-masa ada banyak perusahaan-perusahaan mulai goncang, ada banyak bank-bank mulai goncang, ada banyak saham mulai mengalami penurunan, ada banyak pabrik mulai menutup.